Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan membahas tentang menu di WordPress. Nah, menu maksudnya ini adalah menu bar. Kita bisa membuat custom menu memanfaatkan link page atau post atau tag ataupun kategori. Nah, untuk mengatur menu, kita bisa menuju ke sidebar, tampilan, lalu pilih menu. Secara default, WordPress sudah menyediakan menu utama, tapi WordPress memanfaatkan page seperti contoh di website kita. Jadi sesuai dengan tema ataupun plugin, dia menggrab dari link-link yang tersedia di halaman. Jadi ini halaman-halamannya. Nah, untuk membuat custom menu, kita bisa klik buat menu. Dan di sini ada nama menu, kita isi misalkan namanya adalah menu utama. Kemudian kita buat menu. Oke, di sini ada struktur menu dan kita bisa memanfaatkan atau memasukkan laman ataupun posting atau tautan ataupun kategori. Nah, contoh kita akan coba untuk pilih semua. Jadi pilih semua laman kecuali blog. Oke. Karena blog ini kebetulan saya tidak pakai karena sebelumnya hanya untuk testing landing page di depan itu yang pertemuan sebelumnya. Kali ini saya tidak tambahkan. Oke, kita tambahkan ke menu. Oke, di sini ada beranda. Nah, beranda ini tautan custom. Jadi ini ya, tapi secara default sudah tersedia di WordPress. Jadi untuk beranda mendapatkan alamat di localhost websiteku. Oke, untuk labelnya yaitu beranda. Lalu kemudian untuk hubungi ini dari page hubungi. Tapi kita bisa ganti nama page itu. Kemudian di sini ada portofolio dan yang terakhir itu tentang saya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk lihat post. Postingan di sini itu kita bisa masukkan sebagai menu, tapi memang jarang dipakai kecuali untuk postingan yang sekiranya penting seperti itu. Selanjutnya ini ada tautan. Di tautan ini kita bisa mengisi link apa saja dan kita jadikan sebuah item di menu. Misalkan saya akan mengarahkan ini ke Facebook, kemudian saya ini misalkan Junior Dev Indonesia official. Oke, kemudian ini fanpage seperti ini, lalu kemudian saya tambahkan ke menu. Kemudian saya akan tambahkan yaitu kategori. Di sini ada kategori informasi dan superhero. Misalkan kita akan masukkan semua, jadi nanti kita bikin ada submenunya. Oke, kita pilih semua atau pilih saja di sini, pilih semua, lalu kita tambahkan ke menu. Oke, setelah menu sudah berhasil dibuat, misalkan seperti ini saja, kita akan atur nanti. Kita simpan dulu menunya. Setelah menunya tersimpan, kita bisa menuju ke tab kelola lokasi. Oke, di sini kita bisa mendapatkan pilihan tema. Jadi di sini tema itu mendukung dua menu. Ada tema yang mendukung satu menu saja, tapi untuk tema yang kita pilih ini mendukung dua menu, jadi kita bisa memilih menu primary dan secondary. Misalkan untuk menu primary kita akan pilih menu utama. Untuk secondary sementara saya kosongi dulu, kemudian kita simpan perubahan.
Oke, setelah sudah tersimpan, jadi lokasi menu diperbarui, kita akan lihat di website, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi menu yang sebelumnya menggrab page, dia akan menggrab custom menu dari yang sudah kita atur tadi. Oke, kita selanjutnya akan mencoba untuk membuat ini jadi lebih bagus lagi. Kita atur-atur dan kita buat submenunya. Kita akan kembali ke sunting menu. Di sunting menu ini kita bisa mengurutkan item menu ataupun kita bisa membuat ini menjadi submenu. Misalkan saya akan geser hubungi ini ke setelahnya portofolio. Kemudian untuk informasi akan saya taruh di atas. Oke, bukan di submenu ya, agak maaf. Oke, seperti ini. Lalu kemudian untuk selanjutnya untuk gosip hangat, ini saya taruh sebagai submenu dari informasi. Ketika letaknya jadi seperti ini, karena sebelumnya seperti ini ya, misalkan seperti ini akan jadi sejajar menunya. Ketika saya geser, kemudian letaknya jadi seperti ini menunjukkan bahwa ini sebagai submenu dari informasi. Contoh lagi kalau misalkan ini ilmu pengetahuan. Oke, kita geser. Oke, seperti ini maka dia akan jadi submenu informasi dan di bawahnya gosip hangat. Kemudian saya akan coba untuk geser untuk superhero ini. Saya geser ke sini dan sampai ada garis titik-titik itu menunjukkan lokasinya. Jadi kalau seperti ini dia akan menjadi sejajar dengan ini, tapi setelah informasi, bukan sebagai submenu. Nah, untuk mengetahui submenu atau tidak, ini terdapat keterangan submenu seperti ini. Kemudian saya akan grab untuk DC Comics ini, akan saya bikin submenu dari superhero. Oke, kemudian untuk tentang saya, hubungi ini akan saya jadikan submenu dari tentang saya. Kemudian fanpage juga akan saya jadikan submenu. Dan yang tak berkategori ini cukup kita buang saja. Jadi kita singkirkan saja. Jadi bukan buang tapi singkirkan. Jadi tidak kita perlukan. Oke, jadi tidak bermaksud kalau kategori tak berkategori ini kita buang, tapi kita singkirkan. Jadi tetap ada, tapi tidak masuk ke menu. Oke, kemudian apalagi yang perlu sepertinya cukup seperti ini. Oke, lalu kemudian di sini ada pengaturan otomatis. Jadi tambahkan laman tingkat baru menu ini secara otomatis. Jadi ketika ada laman baru dia akan ditambahkan ke menu. Oke, untuk lokasi sudah jelas primary. Kemudian saya akan coba untuk ini, saya akan geser ke atas. Bukan sebagai submenu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada yang namanya pindahkan. Jadi ketika kita klik, maka dia akan pindahkan. Misalkan naik 1. Maka dia akan setelahnya beranda. Lalu kemudian turunkan 1. Oke. Misalkan kita klik di bawah beranda. Di bawah beranda dia akan menjadi submenu. Kalau misalkan keluarkan dari bawah beranda, dia tidak akan jadi submenu, tapi sejajar. Lalu kemudian kita bisa batalkan seperti ini. Kemudian untuk label navigasi misalkan saya ganti. Jadi ini tidak bermaksud untuk mengganti nama laman, tapi hanya mengganti label saja. Jadi lamanya tetap portofolio. Misalkan saya ganti portofolio saya seperti ini. Oke.
Kemudian kita simpan menu. Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana hasilnya. Nah, jadi ketika menunya di custom bentuk seperti ini, maka dia akan jadi seperti ini. Jadi ada beranda, portfolio saya, informasi, dan di sini ada submenu yaitu gosip hangat dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada superhero, misalkan DC Comics. Kemudian tentang saya ada fanpage dan hubungi. Nah, ketika saya ingin klik menu, misalkan informasi, dia akan menuju page informasi. Misalkan kita klik open in new tab. Oke, jadi dia akan menuju ke sini. Lalu kemudian ketika fanpage, karena tadi sebuah custom dari link ya, maka ketika new tab dia akan menuju ke fanpage junior dev. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan coba untuk membuat menu baru lagi dan kita pasang sebagai secondary. Kita buat menu, lalu kita namai menunya misalkan menu kedua. Oke, seperti ini. Untuk menu kedua ini saya tidak menambahkan laman, post maupun kategori, saya akan menambahkan link saja, misalkan Google, misalkan seperti ini. Kemudian oke, selanjutnya di sini saya sudah buat struktur menu, misalkan Google, Twitter, Kaskus, dan selanjutnya akan saya bikin ini sebagai parent. Jadi namanya adalah sosial media. Seperti ini. Kemudian URL-nya karena ini saya tidak ingin memberikan link apa-apa, hanya sebagai parent untuk mengelompokkan, kita kosongi saja. Lalu kita tambahkan ke menu. Oke. Kalau misalkan kita kosongi itu tidak bisa. Jadi kita berikan pagar seperti ini. Oke, setelah itu kita akan geser untuk sosial media ini ke atas. Dan dia akan jadi parent dari Google. Kita geser Twitter dan Kaskus seperti ini. Jadi dia akan jadi submenu. Kemudian saya akan buat lagi. Oke, misalkan di sini saya sudah menambahi untuk item lainnya yaitu tools, dan ini adalah seperti halnya yang di atas. Jadi sebuah parent tanpa link. Kemudian di sini ada tools misalkan Gmail, kemudian ini translator yaitu Google Translate, dan Maps itu Google Maps. Oke, kemudian kita akan buat ini untuk lokasi tema secondary menu. Oke, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan dia akan menjadi menu sekunder. Lalu kemudian kita bisa lihat untuk lokasi, kelola lokasi. Kita sudah lihat kalau primary menu itu adalah menu utama dan secondary menu adalah menu kedua. Oh ya, di atas ini ada yang namanya link menuju pratinjau langsung. Ketika kita klik, kita bisa langsung mengklik menu, mengatur menu dari kustomisasi. Nah, di kustomisasi ini kita bisa mendapatkan secondary menu dan juga edit menu. Seperti ini. Nah, di sini kita bisa edit-edit. Oke, dan letak dari secondary menu itu berada di bawah slider. Oke, misalkan kita lihat di website, kita scroll ke bawah. Nah, di bawah slider ini adalah secondary menu. Oke. Nah, itu tadi untuk tutorial bagaimana membuat menu di WordPress. Jadi, menu itu tergantung dari yang ada di tema. Jadi tema mendukung menu apa, kita bisa
dapatkan, misalkan dia mendukung 3 menu atau mendukung satu menu, itu tergantung dari tema. Misalkan untuk developer itu kita bisa membuat menu terserah sampai berapapun itu disilahkan. Tapi umumnya untuk WordPress itu ada primary dan secondary. Di widget kita juga bisa menambahkan menu di widget area. Di sini ada menu tersesuai, misalkan kita pilih, kita letakkan di primary sidebar, kemudian kita tambahkan widget. Oke, kemudian di sini ada judul, kita isi aja menu, lalu kemudian untuk pilihan menu ada 2, jadi pilih menu kedua atau menu utama. Misalkan saya ingin memilih menu kedua, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita buka di website, maka di widget akan terdapat menu custom. Dan ini semua akan terupdate dengan pengaturan yang ada di menu ini. Oke, itu tadi untuk tutorial menu. Jangan lupa dipraktekkan dan akhirnya sampai jumpa.